Oke, Pak Audi, terlebih dahulu kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari. Dan pemirsa dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Audi untuk perdagangan esok hari, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ada Akra direkomendasikan spekulatif buy 1290 hingga 4.800 hingga 3.000. AGI di 2040 hingga 2550 trading buy, dan juga ada BHAT di 780 hingga 880 juga direkomendasikan trading buy. Ini 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Audi, pertimbangan secara teknikal dengan merekomendasikan keempat saham ini, langsung saja kita ke Akra, Pak Audi. Ya, Akra hari ini bagus sekali karena dia masih dalam track bullish. Kalau kita lihat track ini terbentuk itu sejak Februari tahun lalu, dia membentuk tren yang sangat bagus, dan hari ini ternyata dia kembali lagi menguat. Ini menurut saya bagus sekali, potensinya untuk jangka pendek atau setidaknya sampai dengan di minggu depan, targetnya adalah sampai dengan di 1400, 1430. Ini level yang sebenarnya bukan level yang impossible untuk dicapai, karena memang sebelumnya sudah pernah sampai di sana. Jadi mungkin bisa manfaatkan, sekali lagi untuk energi lebih ke tren jangka pendek, kita manfaatkan untuk trading dulu. Baik, kita beralih ke saham pilihan kedua dari pertambangan, ada batubara. Tampaknya lebih Anda rekomendasikan trading buy dalam hal ini. Ya, untuk Adaro, dia di sini ada pola divergen positif. Jadi sebenarnya ini sudah mulai menarik, cuma momentumnya belum dapat untuk Adaro. Saya kira tadi hari ini sudah mulai bergerak signifikan, ternyata akhirnya ditutupnya lebih rendah dibandingkan dengan high-nya. Jadi lebih sedikit ada dorongan. Tetapi masih akan ada sedikit potensi karena memang momentum sudah positif, sudah mulai leading movementnya. Jadi saya pikir masih akan sedikit terbuka, dengan catatan untuk Adaro sebenarnya ketika harga ini sudah mulai bergerak setidaknya di atas 2950, potensial dia sampai di level 3000-an itu bukan hal yang mustahil untuk tenor jangka pendek. Jadi sekali lagi untuk lebih dikonfirmasi ketika dia sudah break 2950. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, pemirsa, ada AGI Samator Indogas Tbk. Hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan lebih dominan bergerak di zona hijau dalam sepekan terakhir. Kalau kita flashback, AGI ini juga cukup difavoritkan ketika pandemi terjadi di beberapa waktu lalu. Bagaimana Anda melihat secara teknikal penguatan yang signifikan untuk AGI dari hari ini dan juga dalam sepekan terakhir? Apakah diiringi dengan peningkatan volume tidak, Pak Audi? Ya, sebenarnya kalau kita lihat beberapa kali memang atau pergerakannya sendiri itu average to range dari AGI ini memang cukup lebar. Jadi memang kenaikan dia ATR-nya dia itu di atas 5%. Jadi ketika dia naik sampai dengan 8% memang bukan hal yang mengejutkan gitu, karena memang lebar atau rentang dia pergerakannya ini cukup lebar. Jadi untuk hari ini sebenarnya masih cukup oke, cukup menarik. Ya, walaupun kalau kita lihat di sini potensinya dia itu masih sangat terbuka sekali, setidaknya sampai dengan di 2550. Cuma yang mesti dijaga untuk saat ini adalah memang sedikit mulai penurunan dari indikator momentumnya. Jadi saya pikir manfaatkan untuk tren jangka pendek. Ketika dia memang sudah achieve atau dia sampai dengan di target, ya itu boleh mulai dilakukan untuk take in profit atau sudah mulai naikkan trailing stopnya. Baik, terakhir untuk BHAT, Pak Audi. Analisis Anda sehingga masuk ke dalam saham pilihan kali ini, Bakti Mulia Arta Tbk. Ya, BHT beberapa hari dia bergerak sideways, rentangnya itu masih di level kemarin itu di 780 sampai dengan di level 800, dan ini memang sebenarnya level support yang sudah terbentuk itu sejak Desember tahun lalu. Jadi saya pikir harga saat ini sudah mulai menguat, setidaknya sudah mulai naik ke atas moving average 10 hari. Jadi saya pikir dengan momentum juga saat ini dia sudah leading ya dibandingkan dengan ISG. Saya pikir ini sangat bagus sekali karena potensinya atau potensial upside-nya ini juga bisa sampai dengan setidaknya di level 880. Seperti
Oke, 4 saham pilihan ada Akra, Adaro, AGI, dan juga BHAT, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Audi, kita lanjutkan kembali. Beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama saya akan coba bahas, ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Sayang sekali menanyakan saham KLBF ini. Baru mau masuk ini, apakah masih direkomendasikan atau tidak? Menarik untuk KLBF karena dalam 2 hari terakhir ini sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, dan hari ini tampaknya sudah ada perlawanan. Apakah ini momentum untuk masuk kembali ke saham KLBF dengan memanfaatkan pelemahan yang terjadi, Pak Audi? Ya, untuk KLB benar dia sudah masuk dalam jenuh jual, dan hari ini ternyata sudah mulai pullback gitu ya, di mana memang area supportnya itu adalah di level 2000 sampai dengan di 2050. Akhirnya itu merupakan area tahanan yang cukup kuat. Jadi saya pikir untuk saat ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk momentum masuk. Untuk buy mungkin dengan area yang bisa kita perhatikan untuk besok itu harusnya adalah di atas, setidaknya di level 2200. Ini masih cukup oke, dengan potensial setidaknya ketika dia swing lagi itu bisa mencapai level 2350. Jadi memang masih cukup oke gitu ya. Tetapi hati-hati ketika justru malah KLB ini jebol level 2000. Jadi saya pikir untuk saat ini selama dia masih di atas 2000 masih cukup menarik. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Pak Audi menanyakan saham XL ini, Pak, di 2270 untuk besok, support dan resistennya di berapa? Sementara di penutupan hari ini XL melemah, kayaknya masuk di posisi penutupan nih, Pak, di 2270, melemah di 0,44%, Pak Audi. Ya, untuk XL sendiri dia masih sideways. Kalau kita lihat itu dari awal tahun dia harga tuh nggak kemana-mana, masih mungkin di rentang level itu di 2200 sampai dengan setidaknya di 2350. Jadi memang beberapa kali dia coba lewat dan beberapa kali dia langsung masuk lagi ke area supportnya. Jadi saya pikir mungkin untuk saat ini harus dia benar-benar breakout dulu area sideways-nya, karena memang level 2350 ini masih menjadi level resisten atau tahanan yang cukup kuat. Jadi mungkin boleh diperhatikan dulu ketika mungkin dia sudah bergerak di atas 2380 sampai dengan 2400 lebih confirm gitu ya. Itu lebih baik karena potensialnya juga masih cukup lebar, setidaknya 2600 itu masih bisa sampai di level sana. Gitu. Cuma hati-hati ketika justru malah XL ini justru ketika dia breakdown. Jadi 2200 ini merupakan level support yang cukup kuat untuk XL. Hati-hati ketika dia breakdown. Selanjutnya ada Ibu Jenny, Pak Audi menanyakan saham SMGR. Baru ingin masuk, ini direkomendasikan atau tidak? Hari ini menguat di 2,69% dan level penutupan hari ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Singkat saja Pak Audi, waktu kita cukup terbatas, support dan resisten untuk SMGR dan juga entry level yang ideal untuk saham ini. Oke. Ya, SMGR polanya bagus, ada cup and handle, harga di sekarang 7.700 sampai dengan setidaknya 7.800 ini masih sangat oke sekali sebagai entry-nya. Dengan potensialnya ketika dia sudah bergerak di atas 7.800, maka kemungkinan dia sampai adalah di level 8.300 untuk resistennya. Selanjutnya ada Dito dari Sidoarjo. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham ASLC, Pak Audi. Autopedia Sukses Lestari Tbk. Sudah punya di 105, hari ini di 114 dan tadi pun sempat menyentuh ke level tertingginya di 119. Ya, ASLC trennya masih oke, masih bullish. Cuma yang menjadi level resistennya ini yang harus dia tembus itu adalah setidaknya di level 123, karena beberapa kali dia kena 123 dekoreksi. Jadi keputusannya adalah boleh hold dulu, tambah atau mungkin bisa menunggu ketika harganya sudah bergerak di atas 123. Good, bagus sekali, dengan potensialnya adalah bisa sampai dengan setidaknya di 150 sampai dengan 154. Baik. Tapi hati-hati ketika ASLC ini justru malah turun ke bawah level 108. Oke, selanjutnya ada Bapak Denny dari Kutai Kertanegara untuk BTPS, Pak, nyangkut di 2.600. Paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi, Pak Audi. Singkat saja, Pak. Oke, untuk BTPS mungkin level bisa untuk averaging-nya adalah saat ini ya di level 2.250 sampai dengan di level 2.350. Ini boleh untuk averaging down karena itu adalah level support yang cukup kuat. Boleh lakukan averaging di sana. Potensialnya untuk resisten ini bertahap. Pertama adalah 2.600 dan next-nya bisa sampai dengan 2.800. Baik, singkat saja untuk KRIA, Pak, di 175 ada pertanyaan dari Ibu Susi di Bandung, Jawa Barat. Penutupan hari ini di 170. Maaf Pak, sahamnya apa?
KRIA Pak, Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk, KRYA, untuk identiti dari emitennya. Oke, ya untuk posisinya masih sangat bearish ya, mungkin ini sangat sulit sekali ya. Hati-hati, mungkin untuk level yang mesti dijaga adalah 162. Kalau dia turun lagi ya lebih baik dikurangi porsinya, tetapi kalau dia bertahan boleh averaging. Targetnya adalah untuk yang pertama sampai dengan di level 203. Oke, jawaban untuk Ibu Susi yang ada di Bandung, Jawa Barat. Untuk KRIA sudah ambil posisi di 175. Pak Audi, waktu kita cukup terbatas dan pembahasan saham tadi tampaknya sekaligus mengakhiri bersamaan kita di IDX Execution Closing untuk kali ini. Terima kasih sudah bergabung, Pak Audi, sehat selalu. Ya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Akhirnya, saya David Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.